sedang ya menikmati apa yang saudara lakukan pada waktu pemimpin pujian. Nah, saudara atau koordinator ibadah sedang mengajak saudara yel-yel, dan saya melihat dari belakang tadi, saya lihat masih ada yang harus dikomando. Padahal saudara kalau ada pertandingan, saudara melihat nggak perlu kan dia, ayo mari kita tepuk tangan, kan enggak kan? Mari kita bangkit berdiri, langsung aja sendiri berdiri langsung sorak-sorai gitu. Nah, harusnya begitu di dalam ibadah kita. Karena apa saudara? Kita sudah lebih daripada pemenang masuk ke tempat ini. Kalau saudara enggak menang, enggak mungkin sampai di sini. Karena banyak yang tawaran di jalan-jalan, baik itu tawaran mata maupun tawaran teman maupun WA. Ayo di mana sini kita begini dan begitu. Tapi saudara tetap masuk ke sini, itu artinya saudara lebih daripada. Nah, tepuk tangan lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang kekasih, hari ini kita akan belajar sesuatu kata kesetiaan. Ya, jadi kita akan belajar kesetiaan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, waktu saya masih bekerja, saya teringat oleh seorang profesor memiliki anjing. Anjingnya bukan anjing herder, bukan anjing biasa. Nah, waktu bercerita dengan saya, dia seorang dokter profesor, ya nanti seperti dokter Alfa ini nanti bakal jadi profesor. Ini, amin. Nah, saudara yang kekasih, dia waktu itu ada tugas ke Belanda selama 6 bulan. Nah, waktu dia sebelum berangkat, dia bersama istrinya, dia pesan sama pembantunya ada 3. Dan anjing di rumahnya itu ada 3 juga. Jadi dia pesan-pesan, pokoknya jaga baik-baik anjing-anjing ini. Terus kasih pokoknya diurus, kalau sakit bawa ke dokter. Nah, lalu saudara yang kekasih, apa yang terjadi? Waktu dia naik ke mobilnya, mobil bergerak, anjing ini juga keluar. Nah, lalu kemudian ngikut sampai ke airport. Ya, dia lari sampai ke airport, sampai di airport, lalu kemudian singkat cerita, profesor dengan istrinya berangkat ke Belanda selama 6 bulan. Anjing ini ada di airport, kebetulan di airport itu ada restoran. Nah, setiap hari yang kasih makan anjing ini adalah pegawai di restoran itu. Nah, singkat cerita, ini 3 pembantu nangis terus setiap hari, stres karena anjing yang hilang ini adalah anjing yang sangat disayangi oleh profesornya. Nah, saudara yang kekasih, mereka sudah bingung mau ngomong apa gitu saudara. Dan akhirnya profesor ini pulang, orang di airport itu enggak tahu. Begitu ada pesawat yang gitu, dia sudah tunggu, enggak mau makan lagi ini anjing. Dia tunggu gitu. Begitu pesawatnya mendarat, lalu kemudian pintu pesawat dibuka, dia sudah ada di bawah tangga. Nah, waktu diusir sama petugas, gak mau pergi, dia menggonggong, malah menyokot saudara. Nah, lalu kemudian akhirnya petugas di satunya berkata, sudah, daripada kamu nanti digigit, udah biarin aja. Nah, ternyata begitu profesor ini turun dengan istrinya, ini anjing saking kangennya lompat, pluk gitu saudara. Dan takut semua orang kalau dia menggigit. Terus enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa Bu. Enggak, ini anjing saya katanya. Lu kok bisa ada di sini? Nah, ini gambaran kesetiaan. Makanya Pak Niko kan sering dulu beberapa waktu yang lalu sering memakai contoh kesetiaan itu adalah anjing yang namanya Proskuneo. Nah, sampai Pak Niko membuat satu musik ya, tempat
belajar musik di Bandung itu diberi nama Prosconeos. Kami pernah ke sana. Dari Cungkok banyak yang ke sana, dari Taiwan, dari mana-mana itu pada sekolah di situ. Tapi iman daripada almarhum Pak Pendeta David itu punya iman dengan Pak Niko bahwa orang-orang yang belajar di Prosconeo waktu dia kembali ke negara masing-masing akan tetap setia. Ya seperti tidak dikatakan ya, dia sama dengan anjing, enggak saudara. Tapi kita kalah dengan anjing. Kadang-kadang kita kan sering nyeleweng dari kesetiaan. Tapi anjing itu luar biasa. Nah itu sebabnya pada waktu saya berdoa dapat jadwal ini saya bilang Tuhan mau saya sampaikan apa kepada umatmu. Nah saya pada waktu saya sedang jalan dari rumah ke sini, saya lihat tulisan kesetiaan. Nah berhubungan dengan itu, sebelum itu saudara saya terus berdoa, saya tiba-tiba dapat dari teman itu hampir sama dengan yang saya cerita tadi, satu ekor anjing ini sangat setia kepada tuannya, mau pergi tapi mau pergi terbang dan ini anjingnya sampai terus di airport juga nunggu dia. Nah, saudara yang kekasih, di dalam kesetiaan ini kenapa penting sekali, bahkan di dalam salah satu buah roh itu ada tercantum kesetiaan. Ya. Nah, penting sekali saudara karena apa? Di dalam kesetiaan itu ada pengabdian. Ya, di dalam kesetiaan itu ada pengabdian, ada kepatuhan. Jadi orang yang dikatakan setia itu ada pengabdiannya, ada unsur pengabdian. Orang yang dikatakan setia itu pasti patuh. Patuh kepada apa yang akan hidupnya kepada tujuan. Ya, itu akan dia patuhi apa saja yang penting tercapai tujuannya. Nah saudara yang kekasih, ini tujuan untuk kita sekarang berbicara tujuan tentang kerajaan Allah. Nah di dalam kesetiaan ini kenapa penting ada dalam kehidupan kita, itu sebenarnya untuk mempersiapkan kita menghadapi segala bentuk perubahan. Amin. Coba saudara kalau sudah hampir 2 tahun kita diberangus oleh masker. Tapi kalau tidak ada unsur kesetiaan dalam kehidupan saudara dan saya, kita bisa teriak-teriak di jalan, ngapain aku begini? Nah, iya apa enggak saudara? Bisa stres. Saudara enggak usah saudara, saya. Ya saya tuh waktu, enggak tahu saudara sudah ada, belum ada yang belum kayaknya. Waktu berapa tahun yang lalu ada di Hong Kong ada apa namanya itu? SARS. Nah dari Hong Kong tidak dianjurkan, tidak terlalu ditegaskan, cuma di airport dikasih masker, tapi enggak harus begitu lewat imigrasi boleh dicopot. Nah sampai di Singapura waktu itu Garuda masih melewati Singapura. Sampai di Singapura, di airport Singapura diharuskan pakai. Masuk sampai dalam kan antri jadi agak lama kan. Sampai saya begitu duduk di pesawat saya itu sudah mau pusing. Saya panggil waktu itu pramugara, saya bilang, Mas, saya ini sudah mau muntah loh. Kenapa tante? Saya bilang ini tutup gini saya enggak bisa nafas. Copot aja daripada saya nanti bersihin pesawatnya kan bukan salah saya bilang. Ya udah rasanya lega. Tapi sekarang ya kita hampir 2 tahun pakai terus. Ya toh, apalagi saudara yang ada di majikan mungkin tapi di rumah enggak harus kan? Nah, saudara, saya itu pernah turun dari rumah sampai dibawa satpamnya kita baik. Dia bilang, kok enggak pakai masker? Saya bilang, oh ya lupa. Dia bilang enggak usah balik ini ada. Dikasihin saudara. Akhirnya
Setiap saya punya masker saya taruh. Saya bilang nanti kalau saya lupa saya taruh sini aja. Oh enggak usah banyak-banyak beginilah. Saya bilang bagi kepada orang lain. Nah saudara yang kekasih, saya tidak akan inilah ke situ. Saya memberitahukan kepada kita semua bahwa Mazmur 33 ayat 4, Mazmur 33 ayat 4, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan. Nah saudara yang kekasih, itu kesetiaan. Ya, jadi saudara, kesetiaan itu sebenarnya tabiat Allah. Ya, itu adalah sifat karakter Allah, itu adalah kesetiaan. Dan kalau saudara dan saya mengaku Yesus itu Tuhan, dan saudara percaya Yesus ada di dalam hati kita, maka seharusnya juga kesetiaan itu menjadi tabiat saudara dan saya. Amin. Amin. Nah saudara yang kekasih, coba cek diri kita masing-masing. Coba cek diri kita masing-masing. Orang yang setia itu, yang tabiatnya kesetiaan itu tidak pernah ngomel. Halo? Loh, saudara pernah dengar Allah ngomel enggak? Lah kalau saudara percaya Tuhan Yesus ada dalam hatimu, harusnya kan tidak akan pernah ngomel toh. Makanya tadi kesetiaan itu untuk mempersiapkan kita menghadapi perubahan. Jadi begitu ada perubahan kita tidak perlu ngomel. Karena tabiat Allah yang ada dalam hati kita, yang ada dalam hidup kita, itu adalah tabiat Allah yang tidak pernah. Saudara yang ngomong loh ya. Iya, jadi mulai sekarang ya enggak apa-apa, sebelum masuk sini sempat ngomel, cool lagi, bawa tikar lagi. Sudah gitu itu lagi datang. Nah, saudara, ya harusnya itu tidak ada, tapi saya percaya dalam ruangan ini enggak ada. Amin. Juga waktu di rumahnya majikan. Begitu ada perubahan dari majikan, itu kan rumahnya dia. Halo? Digeser sedikit diomelin. Loh itu rumahnya siapa? Ada perubahan sedikit. Ngomel. Loh itu rumahnya siapa? Iya Pak ya? Nah saudara yang kekasih, saya juga ada kadang-kadang bingung. Nah satu kali waktu saudara yang kekasih. Waktu itu kira-kira 15 tahun yang lalu. Seorang jemaat, saya baru pulang dari Guangzhou malam-malam, jadi saya kalau hari Senin itu karena Pastor Day, jadi kita itu istirahat agak siang lah bangunnya. Tapi sekarang sudah nggak bisa itu saudara, jam 3 sudah dibanguni Tuhan. Ayo bangun, doa. Ya Tuhan, harus setia. Nah saudara yang kekasih, dia telepon. Orang ini, temanmu ini telepon. Begitu telepon sambil nangis, sambil teriak-teriak. Wah, ngomongannya itu ngomongan yang tidak pantas sebenarnya dikeluarkan oleh seorang anak Tuhan. Apalagi jemaat GBI Hong Kong. Yang terus menerus dikorekin telinganya, dicuci otaknya supaya tidak ada omelan dalam kehidupannya. Nah dia tuh marah-marah tentang bobonya, tentang singsangnya. Terus saya dengerin aja. Terus saya ngomong, setelah saya bilang, udah puas. Ya maaf ya, ini orang luar pulau saudara. Saya bilang sudah puas ngomelnya. Saya bilang sama dia, yang ngongkosin, yang gaji kamu masuk ke rumah majikan ini siapa? Ya Singsang. Terus siapa lagi? Ya Bobo. Kamu digaji karena ada Bobo kan? Iya, kenapa kamu ngomelin dia? Kamu tahu enggak? Itu berarti uangnya Bobo, uangnya Singsang itu
kamu disewa untuk ngomelin mereka. Teriak dia. Ya ibu. Loh, lah iya kan? Aku cuma mau menyadarkan kamu. Nggak pantas toh. Ya kalau kamu salah diomelin ya terimalah. Saya bilang kamu diomelin kena apa? Iya, saya tuh disuruh begini tapi saya nggak mau, saya taruhnya di sini. Lah, peraturan itu peraturannya siapa? Ya peraturannya yang punya rumah toh. Harusnya kamu digaji nurut dong. Nah ini orang yang kurang setia saudara. Kalau orang yang setia itu pasti nurut, pasti patuh, pasti dapat dipercaya. Amin. Amin. Nah, saudara, karena itu tabiat kita sebenarnya. Kesetiaan itu tabiat kita. Nah, apalagi ini Roh Kudus kok ngingatkan. Ya. Apalagi kalau suamimu dipinjam orang, nah kamu juga membalasnya. Nah itu bukan kesetiaan. Saudara yang kekasih, orang yang setia, kesetiaan itu apapun. Makanya saya tadi bilang dipersiapkan untuk menghadapi perubahan. Perubahan apapun juga, baik itu dari anakmu, mertuamu, orang tuamu, suamimu. Ya harusnya tetap setia saudara. Apapun yang terjadi tidak dikatakan setia kalau sama-sama nyeleweng. Membalas. Oh kalau dia bisa aku juga bisa, dikira aku enggak bisa. Maka gaetlah suami tetangga. Ini terlalu ekstrim. Nah saya itu dikirimin orang saudara yang kekasih video singkat. Nah satu tempat itu ada ibu-ibu mbak-mbak gitu lagi nyapu-nyapu tapi pakai ya gitu ini mereka saya nggak perlu sebut topinya gitu. Nah saudara, terus satu cowok tuh gini, mbak kok sendirian aja? Terus saudara dia bilang, iya saya sendirian aja. Loh kenapa kok sendirian? Karena saya baru keluar dari penjara. Loh mbak kenapa kenapa di penjara? Bunuh suami saya. Langsung lari terbirit-birit cowok itu. Ya ampun. Makanya hati-hati ya saudara. Yang goda-goda orang itu ya itu tadi. Untung coba kalau dia ndak ngaku terus ya namanya juga video. Nah kalau dia ndak ngaku tiba-tiba cowok ini masuk terus digeret sekali. Nah iya orang yang setia itu saudara gambarannya di dalam Efesus pasal 4 ayat 15. Karena ini tabiat Allah. Efesus pasal 4 yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, saudara yang kekasih, orang yang setia itu teguh, ya, teguh yaitu patuh, berpegang kepada kebenaran. Kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran dirinya sendiri, bukan kebenaran apa kata orang, tapi kebenaran firman Tuhan. Makanya di situ dikatakan kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala kita. Ya, jadi orang yang setia itu tadi saya katakan tidak pernah ngomel apapun yang ini. Nah, dia tidak dikatakan setia kalau tukang ngomel. Ya kan? Kalau ada di antara kita sebelum masuk ke tempat ini atau kemarin ngomelin majikannya, maka mari kita bertobat. Masih ada kesempatan. Misalkan anaknya nakal. Anak nakal banget. Lah kamu memang disuruh menjaga itu untuk dia ini kok. Untuk kamu bertanggung jawab dalam kenakalannya. Sebab ada kuasa di dalam tanganmu
maka oleh kesetiaanmu itu Tuhan turunkan kuasa mengubah anak ini. Amin. Nah, saudara yang kisah, itu yang di dalam unsur kesetiaan itu ada kuasa. Ya, ada kuasa karena apa? Di dalam 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Ya, mari kita baca sama-sama. Kami itu sebut namamu. Ya, 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya orang memandang sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata, amin, amin. Dan saya percaya semua yang ada dalam ruangan ini, entah engkau baru satu kali baru masuk sekarang, engkau sudah dapat kasih karunia menjadi pelayan-pelayan Allah. Pelayan Allah itu bukan cuma seperti Dokter Alfa main terus kemudian saya di sini pemimpin pujian, bukan cuma itu. Tetapi di dalam melakukan kesetiaan itulah yang dikatakan kita ini adalah pelayan. Amin, pelayan kebenaran. Waktu saudara belum masuk ke tempat ini, saudara adalah pelayannya dosa. Ya Pak ya? Kan ngikuti terus apa kata dosa yang ngikuti malah menikmati dosanya. Ya kan? Nah saudara, setelah masuk ke sini di ayat 1 tadi, tolong ayat 1 lagi. Di situ dikatakan, demikianlah hendaknya para majikanmu memandang engkau sebagai hamba-hamba Kristus. Karena kalian ini sebagai duta kerajaan Allah, duta itu diutus. Kalian ini diutus, saudara bangga apa enggak? Ya jangan cuma bangga, tapi begitu dapat ini ngomel. Ya, saudara, karakter daripada Kristus dalam hidup kita, tabiat daripada Allah yang ada dalam hidup kita, dalam hati kita itu adalah kesetiaan. Sehingga mereka semua, ya, para majikanmu itu melihat engkau sebagai hamba-hamba Kristus. Nah, saudara yang kekasih, lalu kemudian di situ sebagai hamba Kristus dikatakan yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Luar biasa enggak saudara? Nah, untuk membuat kita tetap dalam kesetiaan, kita ingat ini. Aku mengucap syukur, aku itu dipercaya rahasia Allah. Coba rahasia Allah dipercayakan kepada kita. Siapa yang bisa menyaingi kita? Tidak ada saudara. Rahasia Allah itu dipercayakan kepada kita. Nah ini kalau kita ingat ini, itu yang akan membuat kita terus menerus setia. Di dalam melakukan segala sesuatunya. Baik itu di rumah majikan, baik itu untuk mertuamu, maupun untuk suami, anak-anakmu, ipar-iparmu. Saudara semua dikenal sebagai hamba Allah. Dipercayakan banyak rahasia. Kenapa kita bisa setia? Karena ada kepercayaan. Amin. Kalau ini saudara mengerti, mulai saat ini kita tidak akan berani lagi untuk sembrono, tidak setia untuk hidup iseng-iseng. Amin. Saudara, ini supaya masuk di dalam pikiran kita. Lalu kemudian ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan, dituntut dari kita semua. Demikian ialah bahwa saudara dan saya dapat dipercaya di rumah majikan. Saudara, saya sungguh senang ada beberapa teman-temanmu yang dipercaya oleh majikan sehingga
rumahnya itu termasuk tempat penyimpanan barang yang berharga itu tidak dikunci. Nah, satu kali waktu ada teman yang telepon saya tergesa-gesa. Dia berkata, "Mami, aku mau cuci pakaian. Untung kok saya ini buka dulu semua pakaian yang mau dicuci di tempat kotoran pakaian itu. Di dalamnya ada uang banyak, Mami." Saya bilang, "Kamu sedang diuji kesetiaanmu. Terus apa yang harus saya lakukan? Kamu jangan dipegang. Kembalikan dicantol itu celana ke cantolan. Terus kamu telepon singsangmu untuk cepat balik ke rumah. Karena pada waktu itu 10 tahun yang lalu, kalau uang 10.000 itu kan kurang lebih 45.000, saudara. Ada di dalam kantong singsangnya. Nah, lalu kemudian singkat cerita dia telepon singsangnya sambil saya juga berdoa supaya singsangnya bisa cepat, dia biar bisa cepat kerja. Sampai di rumah singsangnya bilang, kenapa? Ini coba periksa dulu celananya singsang yang ada di kamar mandi yang saya cantol. Dia buka, dia bilang, oh iya, saya lupa katanya. Saya lupa, iya. Terus saudara yang kekasih, harga dari dapat dipercaya. Itu saudara kita perlu membuktikan kepada dunia. Amin. Kesetiaan kita. Nah, apa yang terjadi, singsangnya sampai berkata, oh terima kasih. Kamu menjadi, nah lalu cerita, singsangnya bilang, pembantu saya yang lalu, saya taruh uang. Berapa saja lenyap. Nggak pernah balik. Nah, saya taruh uang, saya ngomong sama kalian juga semua. Walaupun cuma 1 sen. Jangan sampai ya kita setia dalam perkara kecil. Karena kadang-kadang mereka itu memang menguji kita. Kita ini setia apa enggak? Karena dalam kesetiaan itu ada ketulusan dan keikhlasan. Amin. Nah, lalu saudara yang kekasih, apa yang terjadi sejak saat itu, Singsang dan Bobo dan Tatai tidak pernah lagi khawatir tentang meninggalkan ini di rumah. Ya, mereka butuh pembantu, tapi mereka butuh orang yang setia, yang tulus, yang dapat dipercaya. Dan bahkan saudara yang kekasih, gajinya akhirnya dinaikin. Waktu itu baru tepuk tangan dulu untuk Tuhannya. Waktu itu teman-teman baru gaji 3.250. Zaman-zaman itu 10 tahun yang lalu. Nah, saudara, dia akhirnya dikasih gaji berapa? 5.000. Nah, dia telepon, "Mami, terima kasih Mami." Kenapa kamu nangis? Diapain? Enggak. Terus gaji saya akhirnya dibayar 2 kali lipat. Lah ya, harga dari kesetiaan itu kalau kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan yang akan menggerakkan majikan itu. Amin. Makanya nggak perlu ngomel, saudara. Kalau ngomel itu menghalangi berkat Tuhan, iya. Amin. Nah, jadi kita dapat dipercaya. Nah, di dalam Mazmur 103 ayat 17-18. Mazmur 103 ayat 17-18. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Lanjut, orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Terus, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan ingat untuk melakukan tita-titanya. Jadi saudara yang kekasih, kasih setia Tuhan itu selama-lamanya bukan cuma untuk kita, tetapi untuk keturunan kita. Bangga enggak saudara? Saudara, Tuhan kita itu sangat setia. Sebelum Dia membentuk kita, sebelum kita dibentuk Adam dan Hawa itu, saudara yang kekasih ketahui, Dia sudah memikirkan apa yang kita butuhkan dan Dia ciptakan lebih dulu. Itu tanda kesetiaan Allah kepada saudara dan saya. Ya,
Semua makanan, tumbuh-tumbuhan ini semua apa yang di laut pun dia sudah perlengkapi semua untuk menjadi makanan saudara dan saya sebelum Adam dan Hawa dibentuk. Setelah semuanya itu dikatakan dalam firman Tuhan sungguh amat baik, maka barulah Adam dan Hawa dibentuk karena makanannya sudah siap. Makanya tidak ada alasan sebenarnya orang Kristen itu ngomel kalau sedang mengalami perubahan. Harusnya ngomong mengucap syukur ya kepada Tuhan akan apa yang sedang disiapkan bagi kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya teringat tadi malam saya merenungkan. Ya, kalau kita bilang Allah, memang dia Allah. Nah, saya kasih contoh, saudara gembala pembina kita. Karena saya mengikuti dia dari dia menjadi pemimpin pujian di Surabaya. Nah, saudara yang kasih pada waktu dia disuruh Tuhan untuk pemulihan Pondok Daud. Nah, gereja-gereja itu belum mengerti saat kayak gitu. Nah, saudara, dia dipersiapkan, ada seorang hamba Tuhan yang sudah meninggal, itu khusus terbang ke Surabaya, cari dia, lalu dia dikasih tahu. Suruh ya merestorasi Pondok Daud. Nah, dia nurut aja. Lalu hamba Tuhan ini bilang, tapi Nik, kamu harus ketahui, kamu harus berani menghadapi perubahan. Karena ini belum ada orang yang tahu. Yaitu pujian penyembahan. Waktu dia diajarin Tuhan mulai Rabasika itu apa ngomel-ngomel sendiri. Coba saudara. Nah, di mana-mana dia dimusuhi saudara. Dimusuhi di mana-mana saudara. Tapi saudara, karena dia itu orang setia kepada Tuhan, dia diberi kekuatan. Saudara kan sekarang lihat sudah tinggal enak toh. Wah, dipakai Tuhan. Dia bayar harga dalam kesetiaannya, menunggu, menanti tuntunan daripada Tuhan. Tidak gampang saudara. Dibaki-maki oleh gereja lain. Ya pendeta-pendeta. Oh saudara, saya termasuk kena impasnya saudara. Saya baru pindah ke Jakarta dan saya ada teman yang masuk rumah sakit di Jakarta. Lalu kemudian saya datang nengok. Nah, teman ini orang karismatik saudara. Jadi begitu saya muncul sudah banyak teman-teman hamba Tuhan dari tempat lain. Saya pikir-pikir jadi hamba Tuhan kok yang ngomelin orang lain ya. Waktu saya dikenalin, ini teman-teman Cik Nelly, pendeta anak buahnya Pak Niko. Saudara, dipikir saya mungkin saya ini orang kampung, gak ngerti bahasa Inggris ya. Jadi mereka ngomong bahasa Inggris, ya kalau pujiannya Pak Niko memang begini, pakai bahasa Inggris. Tapi firmannya begini, mana ada firman begini sih? Wah, sakit hati saudara, keloro-loro orang Jawa bilang. Sakit hati, teng. Saya pulang ke rumah, saya langsung telepon. Saya telepon, Shalom kok Niko, saya baru pulang dari rumah sakit. Lu kenapa Nelly, kenapa? Enggak, si teman dia juga kenal yang masuk rumah sakit ini. Lah terus, iya masa dikenalin saya ini anak buahnya pendeta Niko, terus mereka bilang gini, pujiannya memang begini, pakai bahasa Inggris. Terus firmannya katanya jempolnya kebawain. Saudara, wah saya salut. Terus dia bilang gini, ya udahlah Nelly, nggak apa-apa kok. Yang penting saya ini terus mengejar perkenanan Tuhan. Saya sedang mengejar perkenanan Tuhan. Mau dikatain firmannya begini, tapi ya ndak ada. Aku bilang, tapi kan ya ndak ada firman yang begini toh. Saya terus udahlah mengucap syukur. Kita sedang diuji kesetiaan kita. Saudara yang kekasih, sehingga dia sampai sekarang dipakai Tuhan luar biasa itu karena apa? Kesetiaannya sudah teruji. Amin. Nah, lalu kemudian saudara, Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus membawa dosa-dosa kita sampai di kayu salib. Sampai pada waktu dia berkata, sudah selesai. Saudara, orang yang menyelesaikan tujuan
Bapa di sorga dalam hidupnya berteriak, sudah selesai. Maka itulah orang yang setia. Saudara yang lagi masuk majikan baru, selalu kita doakan supaya selesaikan kontrak. Nah itu kalau saudara selesai kontraknya, apapun yang saudara sedang hadapi, tindihan apapun di majikan itu, kalau saudara selesai kontrak, maka saudara termasuk dalam orang yang setia. Amin. Nah, saudara yang kekasih, ini yang penting dalam kehidupan kita. Apa yang kita akan dapatkan? Ya, apa yang kita akan dapatkan jika kita ini mengejar kesetiaan? Yuk baca Ulangan pasal 28 ayat yang ke-1. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-1. Yuk 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala. Amin. Jadi kalau kita masuk dalam kesetiaan, di situ kan dikatakan jika engkau melakukan dengan setia segala perintah Tuhan, maka kita akan diangkat. Bukan manusia yang angkat kita, Tuhan yang akan mengangkat kita. Nah lalu kemudian ayat 13. Ayat 13. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi, dan bukan, engkau akan tetap naik, dan bukan, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang ku sampaikan hari ini kau lakukan dengan. Nah saudara, ya ayat 1 dikatakan kalau kita baik-baik mendengar dan melakukan dengan setia. Dan kembali di ayat 13, apabila kita melakukan dengan setia, maka Tuhan akan membuat kita bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Nah saudara yang kekasih, mari. Orang yang setia, akar kesetiaan itu akan membuat kita berkobar-kobar. Ya, akar kesetiaan itu akan membuat kita terus menerus ya bergairah, bersemangat, berbahagia. Amin. Jadi kalau kita memiliki akar kesetiaan, maka kita juga rela berkorban. Ya. Orang yang setia itu memiliki prioritas di dalam hidupnya. Misalkan minggu banyak tawaran, tapi kita punya prioritas. Prioritas yang belum masuk ke masuk kom dulu. Ya, prioritas masuk ke ibadah, prioritas masuk ke supaya kita bertumbuh. Enggak bim salah bim begitu aja, bertumbuh di dalam kebenaran. Ya, jadi saudara yang kekasih, itu kalau kita memiliki prioritas, dan orang yang setia itu pasti memiliki integritas. Pasti, ya, karena integritas itu ada dalam kehidupan kita, sehingga kita itu terus menerus akan mengejar kesetiaan itu, jatuh bangun tetap kita lakukan. Amin. Iya, karena apa saudara? Yang utama, hasil dari semuanya itu, supaya buku kehidupan kita harusnya membanggakan Allah. Jadi buku kehidupan saudara dan saya itu membanggakan Allah. Agar nama kita berada dalam catatan kehidupannya. Nah saudara yang kekasih, di Wahyu berkata, orang yang sudah tercatat di dalam buku kehidupannya itu tidak akan masuk neraka. Tapi saudara, jangan sampai kita kepleset sampai akhirnya selesai tugas kita tapi kita tidak setia. Amin. Nah mari bangkit berdiri.